Shalom yang dikasihi Tuhan, selamat pagi ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang hal penghakiman saudara ya. Kita akan baca di Matius pasal 7 ya nanti ya, yaitu tentang hal menghakimi ya. Oke, saya buka dulu Alkitab saya dan saya bacakan dari awal ya. Saya pelan-pelan sekali. Jadi supaya kita mengerti ini ya. Kadangkala hamba Tuhan ya pada saat menyampaikan sesuatu di mimbar atau saya yang ada di sini nih menyampaikan sesuatu firman Tuhan ya. Kadang ada yang merasa tidak nyaman. Mereka terus akhirnya menilai kita dengan ayat ini saudara ya. Dia menilai dengan ayat ini dan kita dianggap pendeta itu penyampai firman Tuhan itu senengane ngakimi wong wae. Wong orang ngerti masalah sebenarnya cuma pinter ngomong tok. Nah, kadang seperti itu saudara. Itu memang tanggapan dunia, tanggapan orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan pasti seperti itu. Padahal gini loh saudara ya. Hamba Tuhan kayak saya sendiri sebagai pemberita firman itu hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi pada saat kita doa syafaat, doa pagi ya toh, itu kita berdoa. Tahu-tahu Roh Kudus memberikan ayat-ayat firman Tuhan yang harus kita sampaikan untuk mengingatkan saudara-saudara kita sebagai anggota tubuh Kristus yang disatukan. Orang-orang yang percaya di dalam Yesus itu disebut anggota-anggota tubuh Kristus. Nah, itu biasanya banyak yang mengalami keimanan yang lagi merosot, hidup di dalam daging, ya toh, dikuasai oleh daging. Makanya pada saat itu Tuhan mengingatkan gitu loh, melalui kita sebagai anggota tubuh Kristus. Mosok kalau kita itu anggota tubuh Kristus, ada yang sakit anggota tubuh Kristusnya ndak kita besuki, ndak kita doakan, ndak kita tolong, ya nggak mungkin lah gitu. Intinya begitu. Semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan bisa bukan pendeta, bukan apa-apa ya, cuma kadang orang biasa tetapi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman itu bisa juga saudara dipakai Tuhan untuk menegur kita, mengingatkan kita. Tetapi karena kedagingan kita ya, ini saya cerita saya bukan orang lain ya. Saya dulu juga begitu. Wah, ini pendeta nganyelke iki. Aku teko ning gereja kene sik kae pindho disindiri terus gitu ya. 3 kali disindiri terus. Terus saya pikir lagi setelah saya doa di rumah, saya pikir lagi, iya ya pendeta iki kenal aku wae ora. Ya baru ngerti aku wae tadi, baru kenalan. Kamu siapa, kerjaannya apa, di mana gitu. Kita memang kalau di dalam Tuhan itu, kalau Tuhan sayang sama kita, itu pasti ditegur saudara. Lah intinya seperti itu. Sebelum saya menyampaikan tentang hal penghakiman ini ya, kadang kita itu merasa kok diusik gitu loh, kenyamanan daging kita kok diusik gitu loh, perbuatan-perbuatan dosa kita itu kok diganggu gitu ya sama Roh Kudus ya, sama Tuhan itu. Kadang-kadang seperti itu saudara. Lah itu makanya kalau kita masih di dalam biasa nyaman di dalam kedagingan, begitu Roh Tuhan mengingatkan kita sebetulnya, bukan menyalahkan ya. Yang bisa menyalahkan, membenarkan kita semua itu cuma Tuhan. Karena pada saat kita meninggal yang menghakimi kita itu Tuhan, bukan saya sebagai hamba Tuhan, penyampai firman Tuhan, bukan pendeta-pendeta, bukan rasul, nabi-nabi itu yang menghakimi kita, bukan saudara. Jadi yang menghakimi itu Tuhan. Fokus kita itu hanya kepada Tuhan saudara. Makanya ini perlu saya bahas supaya kita itu tahu bahwa orang memang yang baru mengenal Tuhan dan belum berjalan di dalam terang Tuhan, belum jalan dalam firman-Nya, belum dituntun oleh Roh Kudus, dia biasanya hidup di dalam kedagingan. Nah, kedagingan itu seperti season-season yang sebelumnya sudah saya bahas, itu mesti berontak, ngulet saudara, rasanya kayak sesek gitu. Rasanya daging itu kok, wah aku kok dioprek-oprek ya, aku dingin-dingin nah ya. Lah dia akhirnya membela diri dengan ayat-ayat ini, hal menghakimi. Oh kowe iki ngakimi aku ngene-ngene lho, padahal kita itu lho nggak tahu masalah mereka apa. Ya toh, masalahnya itu apa?
dia itu posisinya di mana, saya nggak pernah lihat. Ya cuma Tuhan memang yang mengingatkan gitu loh saudara. Tinggal kitanya ini mau buka hati enggak. Firman ini tumbuh di mana? Di tanah yang di jalan raya baru datang terus diambil setan, atau di semak-semak berduri, ya toh, sudah ada pertumbuhan tetapi nggak bisa berbuah, ya toh, sudah berakar, ya toh, atau yang di tanah yang berbatuan gitu ya. Makanya semuanya itu tinggal kita mau membuka hati, ya. Maksud hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta-pendeta itu menyampaikan firman adalah untuk isi hati Bapa, ya, supaya kita dapat berjalan di dalam terangnya. Karena apa? Keselamatan itu balik lagi saudara itu secara pribadi, masing-masing nanti dihakimi. Jadi kalau ada orang yang dipakai Tuhan untuk menegur, sebetulnya itu Tuhan yang sayang dengan kita saudara. Tuhan itu sayang dengan kita. Kayak saya dulu ya gitu, pendetanya ya tak umpreng-umpreng, rasanya jengkel saudara, kok denger khotbah itu suwakit rasanya di hati itu, kok ngene ya, ngene kok. Nah, tapi setelah saya doa di rumah, saya renungkan, iya ya, saya kenal pendetanya aja tidak loh. Berarti siapa itu ya? Pendetanya kok iso nyindir-nyindir lah, bukan nyindir saudara, itu sebetulnya menegur dengan kasih melalui firman Tuhan. Lah yang negur siapa? Ya Tuhan melalui firman-Nya itu. Makanya setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta-pendeta atau orang-orang yang dipakai Tuhan itu kan cuma menyampaikan firman, bukan pendapat pribadinya saudara. Ya, jadi saudara perlu mengerti bahwa hal penghakiman ini memang keras kalau kita hidup di dalam daging. Tetapi kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, Roh Kudusnya itu sudah satu dengan hamba-hamba Tuhan, ya biasa aja, damai sejahtera aja. Kita menerima itu ya dengan benar. Oh ya Tuhan, aku memang dosa, aku salah, ampuni aku Tuhan. Nah, memang di dalam Tuhan itu kan ada 3 faktor ya keselamatan yang seperti di seri ke-13, yaitu tentang di seri ke-13 itu menceritakan tentang doa yang penuh kuasa, ya, penuh kuasa. Itu ada 3 faktor saudara, yaitu bertobat, terus kita berdoa, hidup benar, baru kuasa Tuhan bekerja gitu loh. Makanya kunci doa, orang yang berdoa, yang pingin doanya dijawab oleh Tuhan itu, pertama dia harus bertobat dulu dari kesalahannya, dari dosa-dosanya, ya toh. Kalau di dalam perjanjian lama itu kita masuk pelatarannya dengan puji-pujian, terus masuk itu mulai kekudusan dan sebagainya, itu dari penyerahan diri saudara. Maksudnya gini, di dalam Tuhan itu sebelum kita semua manusia itu berdosa. Jadi kalau masuk ke dalam Tuhan, ingin berjalan dalam terang Tuhan, ya toh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu kalau fokus kita jangan kedagingannya Tuhan, akan ditambahkan itu berarti berkatnya melimpah-limpah. Lah itu kalau fokusnya kita sudah uang, salah lagi. Fokusnya itu sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri saudara. Nanti kita pasti dicukupkan. Nah, makanya saudara, daripada itu ya, orang pertama harus bertobat dulu. Setelah menerima pertobatan, dia akan diselamatkan oleh Tuhan, ya. Karena dia bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, nanti akan saya sertakan ayat-ayatnya itu. Setelah diselamatkan, dia akan dipulihkan kehidupannya. Setelah dipulihkan, dia akan disertai. Karena Tuhan mengatakan, jika engkau sudah percaya aku, maka aku akan menyertai engkau. Aku Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai engkau. Terus yang ketiga, yang berikutnya, setelah kita disertai, kita akan dipelihara oleh Allah. Lah, sebetulnya simpel saudara, ikut Tuhan itu tidak susah, tidak sulit. Tinggal kita itu menyalipkan kedagingan. Ya, seperti sesi yang dulu juga itu bisa dicari, itu adalah bahwa orang-orang yang sudah mengenal Yesus atau percaya Tuhan Yesus itu sudah menyalipkan kedagingannya saudara. Itu sudah ada ayatnya, makanya saya sertakan. Ya, oke, saya akan baca dulu ini di Matius pasal 7. Saya kasih pembukaan itu supaya kita ngerti gitu loh, bahwa semua itu bukan kita hamba Tuhan, bukan kita pelayan Tuhan, bukan pendeta, bukan orang-orang yang dipakai Tuhan yang menegur. Sebetulnya yang menegur itu firman Tuhannya menegur saudara. Tuhan mengingatkan orang. Kalau anak ya, kita ada anak melakukan kesalahan, kita sebagai orang tua tidak pernah menegur, diam aja gitu, itu ya salah sebetulnya saudara. Makanya harus diingatkan gitu loh. Makanya ini Tuhan seperti itu.
Nah, tapi ayat ini kan seperti itu, jangan menghakimi gitu ya. Seringnya gitu. Oh, pendeta dhewe sekakean dosa kayak gini ya. Memang semua manusia itu memang berdosa, tetapi kalau kita merasa loh ya, kalau kita sudah merasa bahwa kita itu percaya Tuhan Yesus adalah satu anggota tubuh Kristus untuk kemuliaan kepala Bapa kita yang di surga itu, ya berarti kalau ada yang sakit diobati ya harusnya mau, saudara. Kalau sakit diobati nggak mau ya gimana ya, berarti sakit terus, saudara, gitu loh. Makanya kalau gini-gini ini saya suka ya, ada masukan-masukan yang merasa bahwa saya menghakimi orang karena saya menyampaikan firman gitu. Saya suka, nggak apa-apa. Itu memang berkat Tuhan untuk saya menceritakan ini dan tentang penghakiman ini, saudara, gitu loh. Oke, saya baca ya di Matius 7 ya, pembukaannya sudah jelas sekali bahwa semua itu karena Tuhan, bukan kita. Semua itu pemberian Tuhan, teguran Tuhan. Jadi kalau kita ditegur Tuhan tuh jangan merasa bahwa kita menghakimi, saudara. Itu salah besar. Salah besar. Karena saya sebagai anggota tubuh Kristus itu ada belas kasihan terhadap orang-orang yang mengalami masih hidup di dalam daging, yang di dalam dosa. Karena mereka tidak akan mendapat kerajaan Allah nanti, saudara. Eman-eman gitu loh. Ngaku bahwa Yesus Tuhan tapi kelakuannya bapak pendusta gitu. Makanya eman-eman, saudara. Ya, saya baca aja di Matius pasal 7 ya. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya toh? Karena memang menurut saya ya, yang berhak menghakimi itu Tuhan. Karena kita nanti mati itu baliknya ke Tuhan, bukan ke saya yang menyampaikan firman gitu loh. Saya hanya menyampaikan isi hati Bapa yang saya pada saat doa dan Tuhan gerakkan untuk itu, untuk saya sampaikan firman-Nya ya, makanya saya sampaikan ya. Terus ini yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai. Untuk mengukur akan diukur kepadamu. Ya pasti itu. Jadi kalau kita itu merasa diri ini benar terus gitu ya, nggak pernah salah gitu ya. Ya memang repot ya kalau kita itu menyampaikan kebenaran, itu kan firman Tuhan itu kan kebenaran. Dianggap diri kita itu yang benar gitu loh. Padahal yang saya sampaikan itu loh yang benar. Bukan orangnya. Orangnya itu nanti bisa berdosa, bisa salah gitu loh. Makanya sebagai anggota tubuh Kristus, kalau Tuhan katakan, ayo kamu saling berkumpul, saling berdoa, saling menguatkan, saling mengingatkan. Loh, lek saya gini ditegur itu malah seneng, saudara. Karena saya menyampaikan itu ada respon dari pendengar bahwa saya kok begitu gitu loh, nyampaikan firman-Nya, saya ditegur gitu. Ya nggak apa-apa, saya seneng. Justru saya menyampaikan firman itu supaya orang negur saya kalau saya berbuat salah. Nah, kalau saya begitu, saya sangat bersuka cita, sangat bersyukur, saya berterima kasih gitu loh. Karena memang Tuhan itu mengajarkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Saya bisa menyampaikan firman ini bukan karena kehebatan saya, bukan karena saya keset, saudara. Kalau Tuhan katakan, Bang, kamu itu keset, bukan siapa-siapa, kamu itu hamba. Hamba itu di bawah posisinya, saudara. Ya keset itu diinjek-injek oleh orang yang masih hidupnya kotor itu. Makanya saya harus menyampaikan ini dengan kebenaran yang dari Tuhan, bukan dari saya. Nanti saudara kalau nyembahnya ke Tuhan. Jangan penyampai firman. Penyampai firman itu jangan disanjung-sanjung, saudara. Salah besar. Yang disanjung-sanjung itu yang saya sampaikan itu siapa? Ya itu yang harus dimuliakan. Karena itu yang menjamin hidup kita. Siapa? Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Allah yang memberi jaminan kehidupan kita, yang memberi roh hidup kepada kita semua. Anggota-anggota tubuh Kristus, bahkan semua manusia yang belum percaya Tuhan Yesus pun dikasihi sama Tuhan, dikasih hujan sama, matahari sama, berkat yang sama, asal orangnya mau rajin dan ngerti kehendak Tuhan, ya toh. Wong hidup di dalam dunia ini, setan aja bisa memberkati kita kok, ya toh. Tapi kita harus menyembah Dia. Makanya kita kadang lihat-lihat waktu kita, banyak untuk Tuhan apa banyak untuk dunia ini. Nah, kalau kita sudah banyak untuk dunia, berarti kita dibohongi oleh bapak pendusta. Yang dikejar adalah apa? Kedudukan, harta, tata, terus apalagi lah macam-macam ya, seperti itu. Tetapi kalau kita itu sudah diberkati Tuhan, bisa bermanfaat bagi orang banyak dan membagi berkat itu ke orang-orang miskin dan orang-orang terlantar, orang-orang yang hina di mata manusia yang lain. Itulah Tuhan katakan engkau melakukan terhadap aku, ya. Oke, akan saya lanjutkan ya.
Karena dengan menghakimi kita akan diukur sesuai ukuran yang kita hakimi. Terus mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Betul saudara. Makanya saya pada saat menyampaikan firman itu sebetulnya Tuhan yang menegur. Tapi kalau merasa bahwa saya yang menegur lah, itu salahnya manusia di situ. Lihat yang ngomong siapa itu loh. Lek saya yang ngomong itu tidak penting saudara. Mau ya contohnya kayak toa itu. Toa itu kan berbunyi saudara. Toa itu di masjid itu berbunyi. Ya mau pakai toa merek apa kan nggak pengaruh toh saudara. Yang penting kan yang disuarakan toh, suarane itu loh yang penting sebetulnya. Nah, suara itu yang penting didengar saudara. Ini kan yang saya sampaikan firman. Jadi ya firmannya itu aja yang diterima saudara. Jangan orangnya. Kalau lihat orangnya nggak bisa seperti Tuhan Yesus, dia pada saat menyampaikan di tempat kelahirannya dia ditolak karena orang-orang menghina. Kowe sopo anake wong miskin ya toh, lahir di kandang hina kok. Gue nyampe ke firman seperti itu gitu loh. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ini memang ayat sebetulnya menurut saya ini benar banget. Jadi kita itu harus sadar, harus tobat sebelum menegur orang. Ya menegur orang, oh kowe iki salah, kowe bener. Itu sebetulnya kita memang harus mengoreksi diri kita sendiri. Justru pada saat saya menyampaikan firman tentang kedagingan dan roh itu sebetulnya menegur saya dulu itu sebetulnya saudara. Karena itu pengalaman saya dengan Tuhan, saya ditegur makanya saya sampaikan. Saya ini loh ditegur Tuhan seperti ini. Makanya saya sampaikan. Nah jalan keluarnya apa? Hidup di dalam roh. Hidup di dalam berjalan dalam firman Tuhan. Supaya firman itu menjadi rema, menjadi daging di dalam hidup kita. Dan setiap hari kita bisa lakukan. Dan itu kita dapat memuliakan Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat ngeri kalau kita hidup terus di dalam daging. Tapi ya itu terserah ya, namanya pilihan jenengan. Sebetulnya kita itu hidup nggak bisa milih, tetapi sampean ngotot ingin milih hidup itu ya monggo terserah gitu loh. Tetapi Tuhan katakan hidup itu bukan pilihan, kamu sing tak pilih gitu loh. Setelah kamu tak pilih menjadi anak-anakku, harusnya kamu itu taat sama aku dan berjalan dalam kebenaran firman-Ku. Tapi manusia yang hidup di dalam kedagingan biasanya tetap berontak. Nggak bisa Tuhan, aku seneng dalam daging kok. Nah makanya ya terserah gitu loh. Padahal Tuhan katakan kalau kamu hidup di dalam roh, kamu akan hidup, dalam daging kau akan binasa. Sudah intinya firman seperti itu. Makanya di ayat ini saya nggak pernah ingin mengorek-ngorek kesalahan orang ataupun pribadi seseorang. Saya hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Kalau kebetulan semua pendengar firman Tuhan ini ada yang merasa ditegur oleh Tuhan, jangan tersinggung sama saya saudara. Saya hanya bisa mendoakan supaya tetap berjalan dalam kebenarannya dan Roh Kudus bekerja atas hatimu supaya jadi lembut. Cuma itu aja yang saya sampaikan. Makanya sebetulnya apa yang saya sampaikan dalam firman atau hamba-hamba Tuhan ya, itu kita bisa kerasa kok ya. Kalau kita hidup di dalam roh, frekuensinya sama ya. Contohnya frekuensinya sama. Saya cari gelombang radio 99 kHz mamanya ya. Saya cari 9,7 aja nggak bisa bagus suaranya, nggak bisa dengar. Jadi Tuhan katakan gini, kalau memang semua pendengar firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini, kita semua ini adalah domba-domba Allah, pasti kita akan mendengar suara gembala ya. Suara gembala itu siapa? Yang saya sampaikan saudara, firman Tuhannya. Jangan lihat sayanya. Sekali lagi jangan lihat sayanya. Fokusnya bukan penyampai firmannya, tetapi firman yang disampaikan. Itu yang harus diterima saudara. Lah kalau terus orang yang ngomong begini, ya gak iso sing nyampe no firman iku kudu dadi contoh. Lah itu lagi salah. Fokusnya bukan ke Tuhannya, tapi ke manusianya. Panutan kita, tuntunan kita itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saya masih bisa berdosa, itu yang inget adalah saudara seiman yang lain, anggota tubuh Kristus yang lain. Kita itu semua sama di mata Tuhan.
sebagai anggota tubuh Kristus yang memiliki karunia berbeda untuk saling memuliakan. Gitu loh. Ayo saudara, jangan merasa ada yang hebat, ada yang enggak. Terus panutan kita kepada manusia, kepada pendetanya, oh iya panutannya pendetanya iso sukses dimeloi gini-gini. Salah saudara, panutan kita itu tetap Tuhan Yesus, ya Allah kita yang luar biasa, yang harus kita ikuti. Makanya kenapa kita suruh berdoa, terus minta ampun, berdoa, dan menjadi orang benar di dalam Tuhan. Itu tujuannya supaya kita dituntun dalam seluruh kebenarannya dan kita mati masuk surga dan memerintah 1000 tahun damai bersama Tuhan. Begitu saudara intinya. Saya sangat mengasihi semua pendengar-pendengar yang dikasihi Tuhan di dalam channel saya ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menuntun channel ini untuk berkembang dan semakin nama Tuhan dimuliakan. Ya, ingat panutan kita bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, anak kecil yang bisa menegur kita melalui keseharian kita dan sebagainya. Itu semua orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita untuk menjadi lebih baik hidupnya dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang penting itu berkenan di hadapan Tuhan hidupnya saudara. Kalau kita masih hidup di dalam daging, berarti hidup kita belum berkenan di hadapan Tuhan. Makanya banyak ayat-ayat firman Tuhan yang disangkalkan, dibuat berbalik gitu supaya tujuannya itu jadi kayak debat gitu. Sebetulnya firman Tuhan kan tidak untuk diperdebatkan saudara. Firman Tuhan itu iya dan amin, ya itu, iya di atas iya, tidak di atas tidak saudara. Makanya kalau kita nggak nuruti firman Tuhan ya binasa. Kalau kita ikuti firman Tuhan dan jalan bersama Tuhan berarti kita hidup kekal. Intinya seperti itu saudara, sederhana. Oke, supaya hal ini bisa menjadi hati kita bisa mengerti, hati kita bisa terbuka. Saya sebagai hamba Tuhan cuma pelayan Tuhan hanya bisa menyampaikan isi hati Tuhan dan itu Tuhan mau. Dan itu pun sudah tegur saya dulu Tuhan sebetulnya. Makanya saya bisa menyampaikan ini karena ini pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, makanya saya sampaikan. Kiranya ini bisa menjadi berkat dan membuka wawasan kita bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang perlu saling mengobati satu dengan yang lain bila ada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ini jatuh di dalam dosa. Makanya nggak tahu kenapa Tuhan selalu memproses saya untuk menyampaikan tentang hidup roh dan lepas dari kedagingan. Semua firman-Nya pasti menuju ke sana. Itu yang dipakai Tuhan selama ini ke saya untuk saya sampaikan. Bukan berarti saya orang benar saudara. Saya hanya bisa benar kalau hidup di dalam kebenaran firman. Makanya saya sampaikan ini, kalau ada yang menegur saya berterima kasih dan terima kasih, puji Tuhan. Ya, berarti ada anggota tubuh Kristus yang lain yang mengingatkan saya supaya tetap di dalam kasih dan anugerahnya. Itu saya terima kasih banget ya. Itu nanti manusia itu ya, kalau tentang hal penghakiman ini, saya diajar Tuhan seperti ini saudara. Diajar Tuhannya begini, salah benar ya toh. Manusia itu hanya bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa itu cuma Tuhan, Sang Pencipta kita. Makanya kita itu dicipta Tuhan harusnya balik ke Tuhan lagi. Jangan balik ke dunia. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh bapa pendusta si jahat. Nah, nanti kalau kita tertipu oleh bapak si jahat pendusta, makanya kita terus ke duniawian terus. Yang kita kejar itu harta, tahta, kedudukan, gengsi, ya kesombongan, ya atau menyalahkan orang lain dan sebagainya seperti itu. Kalau saya nggak mau menyalahkan orang lain karena salah benar itu milik Tuhan. Kita mati dihakimi oleh Tuhan, bukan oleh saya saudara. Saya hanya menyampaikan isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang harus saya sampaikan. Supaya semua orang dengar tentang firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah berita damai sejahtera bagi setiap umat yang mau membuka hatinya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapak, kiranya firman Tuhan yang sederhana ini bisa terus mengalir. Apa yang kau firmankan itu akan terjadi bagi pendengar-pendengar firman-Mu. Dan mulai saat ini terjadi di dalam nama Yesus. Mereka memiliki kerendahan hati, memiliki pertobatan,
dan selalu berdoa kepadamu Tuhan dan menjadi orang-orang benar, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah rema-rema firman-Mu ini terus bekerja atas tubuh kami dan menguasai kehidupan kami untuk menjadi hidup di dalam roh, dalam tuntunan Roh Kudus-Mu dalam seluruh kebenaran-Mu, supaya kami semakin nyata kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami berdosa di hadapan-Mu. Ampuni semua pendengar-pendengar firman-Mu bila memiliki masalah dosa ataupun memiliki permasalahan yang kurang berkenan di hadapan-Mu, ataupun masalah-masalah kehidupan mereka yang belum terselesaikan, baik itu rumah tangga, baik itu keuangan, baik itu perbuatan mereka yang belum berkenan di hadapan-Mu, ataupun apapun Tuhan masalah mereka. Di dalam nama Yesus, mulai pagi hari ini Engkau terus bekerja melawat mereka satu persatu. Kasih mereka seperti Engkau mengasihi kami ya Bapa, seperti Bapa sendiri mengasihi anaknya dan anaknya mengasihi kami, yang sudah Engkau berikan kepada, yang sudah kami sudah Engkau berikan kepada Tuhan Yesus, dan mereka ada, dan kami semua ini adalah milik-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami adalah anak-anak-Mu, pasti tidak akan Engkau telantarkan, pasti Engkau perhatikan, pasti Engkau tegur, pasti Engkau ingatkan, pasti Engkau lakukan yang terbaik untuk kami sebagai ciptaan-Mu dan anak-anak-Mu sebagai ahli waris kerajaan surga dan memerintah 1000 tahun damai bersama dengan Engkau. Kiranya semua yang terbaik Engkau lakukan pada pagi hari ini untuk semua pendengar firman Tuhan melalui YouTube, melalui media yang lain. Engkau berkati semua mereka semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang belum percaya ataupun yang sudah percaya, di dalam nama Yesus, terus bekerjalah Roh-Mu. Tuntun kami semua dalam kebenaran-Mu. Biarlah kami menjadi tanah-tanah yang subur, yang bisa berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan apa yang Engkau mau dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau adalah kepala kami. Biarlah apa yang kami lakukan sebagai tubuh ini hanya yang Kau pikirkan, hanya Engkau yang lihat, hanya Engkau yang dengar, hanya Engkau yang katakan Tuhan. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam kasih dan anugerah-Mu sungguh luar biasa. Roh-Mu terus bekerja, Roh-Mu terus bekerja, Roh-Mu terus bekerja, lawatan-Mu, pemulihan-Mu, pembaharuan-Mu, dan hal-hal yang luar biasa Engkau kerjakan atas kami. Dan permasalahan setiap pendengar-pendengar firman-Mu saat ini, Engkau kerjakan dengan kesempurnaan-Mu sendiri. Melalui doa ini Tuhan, kami yakin semua dapat pertolongan Tuhan, semua dapat jalan keluar dari Tuhan dalam masa COVID yang sulit secara duniawi, tetapi di dalam Engkau tidak ada yang mustahil ya Bapa. Kami yakin di dalam nama Yesus Kristus, semua permasalahan yang ada sebagai pendengar-pendengar firman-Mu dan pelaku-pelaku firman-Mu dan orang-orang yang tekun di hadapan-Mu tidak jemu-jemu, bersama dengan Engkau berjalan dalam seluruh kebenaran-Mu, Engkau pasti genapi dan bukakan jalan keluar bagi setiap permasalahan mereka. Satu demi satu, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu menolong kehidupan mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskan nama-Nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan cukupkanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah kemuliaan, kuasa, dan keagungan bagi kami. Yesus Kristus Tuhan Raja kami. Terima kasih Bapa. Dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa, kami sambut hari-hari kami bersama dengan Engkau. Bahkan apa yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan atas setiap kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Bahkan kami semua pendengar-pendengar firman-Mu saat ini dan seterusnya menjadi mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas tutup bungkus kuasa darah-Mu, atas semua yang terbaik yang telah Engkau lakukan bagi kami, untuk kemuliaan nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.